Ketika langit berbisik kematian, ancaman murah yang mengubah medan perang modern. Halo, sahabat satu pesan semua. Kita akan bicara tentang drone kamikaze Shahid 136 dari Iran, yang juga dikenal di Rusia sebagai Granium 2. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa drone sederhana ini bisa jadi mimpi buruk tak terduga dan mengubah total cara kita melihat peperangan modern? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Mengapa drone ini jadi ancaman serius? Mari kita bandingkan. Misil jelajah kaliber Rusia yang canggih itu harganya bisa mencapai 1 juta dolar. Misil Tomahawk Amerika bahkan lebih mahal lagi, sekitar 2 juta dolar per unit. Sekarang, tahan napas Anda. Shahid 136 ini yang dikenal sebagai amunisi jelajah berbiaya rendah, konon harganya hanya berkisar 10 hingga 20 ribu dolar saja, tergantung variannya. Ini bahkan jauh lebih murah daripada harga rata-rata mobil baru di Amerika yang sekitar 40 ribu dolar. Bayangkan, dengan biaya yang relatif sangat ringan, drone ini bisa diluncurkan dalam kawanan besar, membanjiri pertahanan musuh, dan langsung menjadi ancaman mematikan yang sulit dihentikan di medan perang modern. Ini adalah game changer yang sebenarnya. Apa itu Shahid 136 dan cara kerjanya? Dalam pembahasan mendalam ini, kita akan mengungkap secara detail bagaimana drone ini beroperasi, rahasia di balik mesin moped yang sederhana namun efektif yang menggerakkannya, dan proses langkah demi langkah bagaimana ia melancarkan serangannya dari balik penyamaran. Tentu saja, kita juga akan mengupas tuntas pro dan kontranya, serta bagaimana militer di seluruh dunia beradaptasi untuk menghadapinya. Kita juga akan melihat bagaimana sistem senjata lama yang mungkin Anda kenal dan sistem baru yang inovatif digunakan untuk melawan gelombang drone ini. Jadi, mari kita selami lebih dalam dunia Shahid 136. Shahid 136 Iran adalah contoh sempurna dari amunisi berkeliaran sekali pakai modern, atau seperti yang banyak orang sebut, drone kamikaze atau drone bunuh diri. Amunisi berkeliaran ini yang populer disebut drone bunuh diri adalah respon cerdas, cepat, dan murah untuk menyerang target tersembunyi atau yang muncul tiba-tiba dalam waktu singkat tanpa harus menempatkan drone bernilai tinggi yang berisiko besar di dekat area target yang berbahaya. Ada banyak kelebihan dan kekurangannya dan akan kita bahas tuntas di sepanjang konten ini. Mari kita lihat spesifikasinya yang mengesankan. Drone ini dilaporkan punya panjang 3,56 meter dengan lebar sayap mencapai 2,59 meter dan konfigurasi sayap delta yang khas. Untuk memberikan gambaran ukurannya, bayangkan saja dibandingkan dengan seseorang dewasa, Anda akan sadar bahwa ini cukup besar untuk kelas drone berkeliaran atau bunuh diri. Berat Shahid sendiri sekitar 220 kg, sementara hulu ledaknya bisa bervariasi secara signifikan antara 5 hingga 35 kg, semuanya tergantung pada jenis misi yang diemban. Yang luar biasa, seluruh bobot itu secara mengejutkan ditenagai oleh mesin sipil Moto 400. 55 berdaya 50 tenaga kuda yang membuatnya terbang cukup lambat. Ini adalah mesin moped kecil atau mesin skuter yang bersumber dari Tiongkok dengan harga yang sangat murah. Dengarkan saja suaranya. Tentara di medan perang bahkan melaporkan bahwa suaranya mirip pesawat Jerman Perang Dunia II, Stuka. Menariknya, Jerman memang sengaja mengembangkan sirene ini untuk menciptakan dampak psikologis yang mengerikan di medan perang. Mereka akan memasang sirene yang digerakkan angin yang mengeluarkan suara melengking pada kecepatan menukik maksimum. Namun, alih-alih sirene Stuka Jerman, di medan perang modern ini Anda akan mendengar dengungan khas mesin moped 2 tak yang membubung di udara, sebuah suara yang kini menjadi pertanda bahaya. Ini dilaporkan sebagai flap yang terletak tepat di samping mesin 2 tak, dan ini adalah apa yang disebut elevon yang berfungsi mirip seperti elevator pesawat untuk mengontrol ketinggian dan arah. Dari apa yang kita ketahui, drone Shahid dipandu oleh sistem GLONASS atau pencari anti radiasi yang terletak di tengah badan pesawatnya. Bagi Anda yang belum familiar, apa itu pencari anti radiasi?
Itu adalah misil atau drone yang dirancang khusus untuk mendeteksi dan mengarah ke sumber emisi radio musuh untuk menyerang targetnya dengan presisi. Menggabungkan konfigurasi sayap Delta dengan mesin 2 tak yang efisien akan memberi drone ini jangkauan tempur hingga 1000 km, sementara jangkauan jelajah yang dilaporkan bahkan bisa mencapai 2500 km. Sekarang mari kita lihat apa yang ada di dalam perut drone yang mematikan ini. Ada RATO atau Rocket Assisted Takeoff yang akan kami jelaskan nanti di bagian selanjutnya. Mari kita lihat proses langkah demi langkah dasar cara kerjanya yang membuatnya begitu efektif. Langkah nomor 1. Drone dibawa dengan truk pengangkut sederhana yang terlihat seperti untuk transportasi kargo, tetapi di dalam penutup ini terdapat drone kawanan yang mengancam ini, siap diluncurkan kapan saja. Setiap peluncur dalam kontainer truk standar mengangkut sekitar 5 drone yang mengancam. Langkah nomor 2, navigasi inersia atau data GLONASS, alternatif Rusia untuk GPS, dimasukkan ke drone ini untuk memandu jalannya. Perlu dicatat bahwa mereka menggunakan sistem navigasi inersia sipil yang terjangkau, tetapi ini dapat ditingkatkan di masa depan untuk akurasi yang lebih tinggi. Langkah nomor 3, dengan menekan sebuah tombol, drone diluncurkan dengan lepas landas berbantuan roket, RATO. Sistem lepas landas berbantuan roket ini dikeluarkan seperti ini setelah peluncuran, dipasang hanya untuk mengurangi berat dan meningkatkan efisiensi awal, dan kemudian membiarkan mesin 2 tak mengambil alih penerbangan. Langkah nomor 4, karena ini adalah drone kawanan, total 5 hingga 10 unit digunakan sekaligus untuk membanjiri sistem pertahanan udara musuh dan menciptakan kekacauan. Langkah nomor 5, drone akan berkeliaran di ketinggian yang sangat rendah yang akan membuatnya sangat sulit dideteksi dan ditembak jatuh oleh pertahanan udara konvensional. Drone UAV ini akan beroperasi dalam formasi kawanan. Selain itu, Shahid 136 cukup kecil dan memiliki struktur komposit yang membuatnya sulit dideteksi dengan bantuan radar canggih sekalipun. Langkah nomor 6, ketika mencapai targetnya, drone akan menukik dengan kelima, atau bahkan hanya 2 drone yang tersisa, menyerbu dengan kecepatan penuh untuk menghancurkan targetnya secara telak, membongkar batas dan cara melawan. Tentu saja, tidak ada senjata yang sempurna, dan drone ini pun memiliki keterbatasan. Presisi terminal drone berasal dari sistem navigasi inersia komersial. Jika sistem ini macet, dinonaktifkan, atau terhalang oleh jamming musuh, kedua hal tersebut dapat menghentikan drone mencapai targetnya. Seperti yang dinyatakan, drone ini diterbangkan dengan kecepatan yang sangat rendah. Ini dapat dilawan dengan rudal Javelin atau bahkan Stinger, tetapi faktor biaya menjadi perhitungan penting karena rudal-rudal tersebut jauh lebih mahal. Solusinya, salah satunya adalah Gepard, yang merupakan senjata anti pesawat swagerak Jerman yang mampu beroperasi di segala cuaca dengan radar bawaan. Senjata ini dapat melawan sebagian besar drone kamikaze pada jarak efektif 5,5 km dengan biaya operasional yang lebih efisien. Versi kedua yang lebih murah dan banyak digunakan adalah senjata anti pesawat Uni Soviet Zu-23 yang terbukti efektif digunakan oleh Ukraina. Senjata ini dirancang untuk menyerang target terbang rendah pada jarak 2,5 km dan telah teruji dalam pertempuran sengit melawan drone ini. Mempertimbangkan semua batasan ini, kita harus tetap ingat bahwa ini adalah drone kawanan yang beroperasi dalam kelompok 5 atau lebih. Satu drone saja selalu bisa melewati sistem pertahanan yang paling canggih sekalipun, dan dengan demikian menciptakan senjata yang sangat berbahaya di medan perang modern. Jangan sampai ketinggalan informasi paling up to date dan mendalam seputar teknologi, pertahanan, dan bagaimana dunia kita bekerja. Untuk mendukung kami terus menghasilkan konten berkualitas yang Anda suka, klik tombol like pada video ini. Tinggalkan komentar tentang topik menarik apalagi yang ingin Anda bahas selanjutnya. Dan yang paling penting, pastikan Anda sudah subscribe untuk konten yang lebih menarik dan mencerdaskan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.